Badanku remuk sekali. Ini hari keempatku pulang dari lembur dan badanku mulai merasakan efek dari kelelahan. Teman-teman kerjaku bilang, Bas, lu itu enak Bas, bisa dapat lembur. Gua aja nih yang kepengen lembur, malah nggak dibolehin. Kan nanti akhir bulan lu bisa nikmatin juga hasil jerih payah lu. Makin banyak duit lu nanti. Emang suwe lu Bas. bukannya aku tidak bersyukur. Tapi terkadang aku hanya menginginkan waktu luang untuk melakukan hal yang aku suka dibanding harus lembur selama berhari-hari. Sudahlah. Aku harus makan enak. Semua demi membayar kerja kerasku selama ini. Pilihanku jatuh ke bakmi daging legenda Cipete. Sesampainya di sana, seperti yang sudah kuduga, pada jam-jam ini, bakmi daging legenda akan ramai luar biasa. Tepat sebelum memesan bakmiku, seorang perempuan yang sudah selesai makan memukul meja dan berdiri seraya memaki seseorang di telepon dengan nada tinggi. Hah? Kamu gak bisa datang karena lembur? Yang bener aja dong, Bi. Kamu kan udah janji mau nemenin aku nonton Dead Bachelors di Pizza Ebira. Itu bookingnya aja udah susah loh rebutan. Masa tiba-tiba batal? Terus aku kesana sama siapa? Seluruh perhatian ruangan menjadi terfokus hening ke percakapan perempuan ini dan pacarnya di telepon. Saking intensnya penekanan yang diutarakan oleh pacar perempuan, semua pengunjung bakmi legenda tidak ada yang berani untuk menegurnya karena berbicara terlalu keras. Sama temen dari Hong Kong. Ini 1 jam lagi acaranya mulai. Mana bisa aku cari temen yang tiba-tiba mau nemenin aku. Semua temanku tuh sibuk. Kamu ya, udahlah. Sana lembur sama teman-teman lo yang doyan lembur. Perempuan itu menutup teleponnya dengan penuh kekesalan. Semua orang yang sedari tadi memperhatikannya pun seketika melanjutkan aktivitasnya kembali tepat setelah pembicaraan perempuan itu selesai. Pikirku, betul itu, doyan banget lembur loh. Masa gak bisa nentuin prioritas? Tanpa sadar, aku masih memperhatikannya dari sebelah gerobak sambil melamun dan mata perempuan itu seketika menyambar ke arah mataku. Apa? Ngapain lihat-lihat? Enggak, maaf. Aku yang terkejut, seketika merasa tidak enak dan takut. Aku menundukkan pandanganku dengan segera. Terlihat, kaki perempuan itu tiba-tiba berjalan dan mendekat ke arahku. Entah kenapa auranya begitu kuat dan mendominasi. Tapi perlahan aku angkat kembali kepalaku dan menatap matanya kembali. Wajah perempuan itu tak lagi marah. Malahan dia menampakkan ekspresi terkejut dan sumringah. Dia seketika berkata dengan semangat, Oh, Baskara kan? bagaimana bisa dia tahu namaku? Lagi pula, siapa perempuan ini? Iya, lo siapa ya? Gua Mona, Bas. Mona. Sebentar. Mona SMA Timur. Ya iyalah, siapa lagi? Kali ini dia tertawa. Begitu senang sampai kedua tangannya memukul-mukul bahuku dengan riang. Aku yang masih terkejut, entah kenapa begitu terkesima dengan pertemuan ini. Anjir, lo apa kabar, Bas? Dari mana lo? Kok bisa kita ketemuan di sini ya? Sumpah gue pangling banget, Mon. Asli. Mona nampak begitu berbeda. Pangling kenapa? Dia terlihat sangat... Pasti gue makin cantik kan? Ayo ngaku. langsung drop deh tingkat kekaguman gue seketika. Hampir saja aku mengakuinya. Namun Mona benar. Dia nampak begitu cantik sekalipun dengan pakaian yang sangat casual. Ih, bercanda kali.
by the way, lo habis makan ada acara nggak? Atau lo mau ke rumah cewek lo? Mana cewek sih? Masih sendiri gue. Asli? Jangan-jangan crush terakhir lo masih gue ya? Mona menembakku tepat di mataku. Mona harus mengurangi kebiasaannya yang seperti ini. Beruntung aku tidak punya riwayat penyakit jantung. Enggak lah. Udah berapa tahun sejak gue bilang gue suka sama lu, Mon? Hampir 10 tahun gak sih? Iya, bakal jalan 10 tahun. Coba waktu itu lo nyatain perasaan lo lebih cepet 3 hari, Bas. Pasti ceritanya bakal beda. Ketika melihat Mona pertama kali, aliran memori yang mengalir dari kepalaku menyerang ketika aku menyatakan rasa sukaku kepada Mona. Namun, kala itu Mona baru saja menerima ajakan pacaran dengan teman seangkatanku. Sudah hampir 10 tahun ya. Waktu kejam sekali ketika tidak dirasakan memang. BTW ini harus banget kita ngomongin ini di sebelah Abang Bakmi nih. Abang Bami Daging sudah menunggu dengan memegang kertas, siap untuk menulis pesananku. Maaf ya, Bang. Abang Bami Daging mengangguk tersenyum. Dugaanku terpaksa. Bas, tapi lo ada cara nggak habis ini? Gak ada sih harusnya, Mon. Kenapa? Lo mau nggak temenin gue ke acara band favorit gue? Mau ya, Bas? Please. Tangannya menarik lengan bajuku. Wajahnya terlihat memelas. Persis seperti karakter Puss in the Boots dalam film Shrek sebelum menyerang musuh-musuhnya. Aku mempertimbangkannya dengan singkat. Gak enak gue sama laki lo. Ntar disangka selingkuhan lo lagi gue. GR banget lo. Lagi pula, gue juga baru ribut sama dia. Capek gue, Bas. Berantem terus sama dia. Well, anyway, ayo temenin gue. Entah kenapa perasaan itu kembali datang. Ternyata perasaanku kepadanya tidak menghilang, melainkan bersembunyi rapi menunggu untuk dibuka kembali. Iya. Makan dulu gue tapi lapar nih. Yeay, lo emang terbaik, Bas. Acara yang sangat ingin Mona datangi adalah Secret Geeks Dead Bachelors. Aku yang bukan penikmat musik kebetulan tidak tahu band ini. Namun Mona tampak begitu excited, dan aku senang mendengarkannya. Mengingat fakta bahwa perasaan suka itu masih ada, membuat hatiku begitu senang. Sedikit wisata masa lalu rasanya. Tidak akan salah selagi batas di antara kita masih terjaga. 2 bottles of wine. It's a celebration of sadness and torn. 11 missed calls. I know it's late, but stay, hey, if it's okay. With 2 bottles of wine, now I'm feeling fine. Tonight is the night, I don't wanna cry. Are you Sesampainya kita di Cilandak Town Square, kita langsung menuju sebuah tempat bernama Pizza Ebira. Sejujurnya aku baru pertama kali ke sini. Di ruangan yang bernuansa coklat ini, semua mejanya sudah full. Kalau Mona tidak membooking tempatnya terlebih dahulu, aku tahu kita tidak akan kebagian meja. Kita mendapat tempat di bagian belakang, cukup jauh dari panggung. Namun tetap Mona sangat bersemangat. Ekspresi cerianya begitu terlihat pun ketika dia sedang membaca menu untuk memesan. Bas, lo mau pesan yang mana? Kita pesen 2 pizza aja kali ya? Truffle mushroom sama satu lagi terserah lo deh. Oke, Kak. Tangan Mona mengangkat ke atas dan kakak Ebira menghampiri kita. Kak, aku mau pesen truffle mushroom sama meat madness pizza ya. Terus, Bas, minumnya apa? Ice lemon tea deh. Oh, oke.
Es lemon tea-nya 1 sama bintangnya 2 ya kak. Oh siap kak, ditunggu ya. Aku yang terkejut langsung menengok ke arah Mona. Apa? Lo biasa minum emang? Lumayan lah. Lo emang gak minum ya? Ya enggak anjir. Asli. Swear. Jangan bohong lo. Ya Allah Mon. Mona yang tadinya nampak tidak yakin, mulai mempercayaiku. Ya udahlah, nanti gue habisin dua-duanya. Kalau lo gak sadar ntar gimana anjir? Ya lo lah yang tanggung jawab. Antar gue pulang. Terus ngobrol sama nyokap bokap gue. Mona kembali tersenyum dengan kepercayaan dirinya yang tinggi. Aku sampai tidak bisa membedakan apakah ini candaan atau hal yang serius. Enggak, bercanda. Nanti gue pulang pakai taksi. Mana bisa gue percayain strangers buat nganter sahabat gue, Mon? Kataku ikhlas untuk menjadi penanggung jawabnya. Mona nampak sedikit terkejut lalu kembali menggodaku. Nganter sahabat atau nganter crush lo? Nganter crush lo kali. Godanya sambil menyikut lenganku. Najis, pede banget loh. Tapi lu kan pengen nonton band favorit lu, Mon. Emangnya bakal nyaman ya kalau dinikmatin sambil minum? Mona yang tadinya riang kini menjadi temaram. Matanya kosong dan tersenyum lirih. Gue capek sama laki gue, Bas. Hanya kata itu saja. Tidak ada kata lain yang terucap. Disambung dengan tatapannya yang terus kosong. Entah kenapa aku jadi tidak ingin tahu lebih lanjut mengenai keresahannya dan membiarkannya semakin sedih. Ya deh, minum sana minum. Gua yang tanggung jawab. Mona memalingkan wajahnya cepat ke arahku. Dan senyumannya kembali merekah. Apa nih tanggung jawab? Gak lebih dari sebotol tapi ya. Iya, sebotol. Makasih ya, udah ngingetin. Katanya melembut. Sikapnya yang paling lembut hari ini. Betapapun aku jaga batas hubunganku dengan Mona. Entah kenapa percikan di hatiku tetap menyala. A type of spark that comes when you making your crush happy. Everybody gotta clap like this. Clap, 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 clap. Everybody move your head like this. Seorang laki-laki dengan setelan kemeja putih berdasi hitam, celana hitam, dan kacamata hitam seketika memasuki ruangan. Dia adalah Eda, member dari Dead Bachelors, yang tepat di hari ini akan menjalani bandnya secara sendirian. Satu ruangan yang dipenuhi oleh new lover, sebutan penggemar dari Dead Bachelors, pun ramai sekali menyambut Eda. Bahkan laki-laki yang duduk di depan stage tak henti-hentinya menyanyikan semua lagu yang Dead Bachelors bawakan. Ini benar-benar intimate show yang hangat. Begitupun Mona. Setelah menengguk setengah botol bintang secara bertahap, entah kenapa dia jadi terlihat begitu bersemangat menyanyikan lagu Dead Bachelors, sekalipun dari row belakang. Setidaknya sampai setengah setlist berjalan, Mona seketika duduk dan terdiam seketika. Bas, gue mau tidur dulu ya. Please, tolong jagain barang gue. Dan seketika, Mona menyandarkan badannya ke sofa tidak sadarkan diri. Sikap teledornya yang satu ini tidak pernah berubah dari dulu. Bisa-bisanya dia begitu percaya kepadaku setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Aku menyandarkan tanganku di sofa sembari menopang kepalaku. Mimpi apa aku bisa sedekat ini lagi dengan Mona? Entah kenapa aku begitu betah melihatnya tertidur. Rasanya begitu damai. Sebentar, kenapa aku jadi melihatnya tertidur? Aku segera mengambil ais lemon tea-ku dan menyeruputnya. Sadar, Bas, sadar. Mona udah punya pacar. Lu gak boleh.
Seketika layar HP Mona yang diletakkan di meja menyala, menandakan ada notifikasi masuk. Tanpa sengaja, aku melihat layar HP-nya dan seketika aku dibuatnya tersenyum. Dasar Mona. Aku kembali menghadap Mona, dan kusentilkan jari tengahku berulang kali ke jidatnya. Aduh, apaan sih ya? Aku lagi mimpi Harry Styles tahu. Kenapa digangguin sih? Yang ayang apaan sih? Ini gue Baskara, hey. Baskara. Oh iya, Bas. Kita lagi di Ebira ya? Nonton Dead Bachelors. Maaf ya, Bas. Ngantuk. Wajahnya yang kebingungan nampak lucu sekali. Matanya terus berkedip-kedip mengumpulkan kesadaran, yang nampaknya masih berterbangan entah kemana. Lo udah kelewatan 2 lagu itu. Masa jadi gue yang nonton The Bachelors? Kan gue gak apa lagu-lagunya. Dia melihat ke arahku cukup lama. Kemudian dia bereaksi. Iya ya, udah 2 lagu. Gue tidur selama itu ya? Iya. Dia yang nampak terkejut dan sadar seketika ingin mengambil gelasnya. Namun aku menepis tangannya. Nih, ice lemon tea dulu biar seger. Dia mengambil dan meminum ice lemon tea-ku tanpa sanggahan. Makasih, Bas. Iya, sama-sama. Aku mengambil ice lemon tea-ku dari tangannya. Dan nampak minumanku tidak bersisa. Dia benar-benar kehausan. Gue jadi pacar, kacau banget kali ya, Bas. Arahnya kemana ya? Nggak tahu. Setiap gue sama laki gue berantem, gue terus yang marah-marah. Ya tapi lo bayangin deh, emang dianya terus yang bikin salah. Lagian belakangan ini hari libur bukannya jalan sama gue, malah lembur terus kerjaannya. Kayak ada apaan sih sebenarnya? Seketika aku merasa tersentil. Karena belakangan ini aku juga sering lembur. Mau nabung untuk kalian nikah? Nikah? Nggak sejauh itu juga kali. Gue masih mau fokus ke karir gue. Well, nggak ada yang tahu kalau nggak diomongin kan? Iya sih. Dan sekarang gue malah nonton band favorit gue sama cowok yang selalu gue kagumin dari dulu. Jantungku berhenti sesaat. Waktu seakan-akan melambat untuk sesaat. If only, Bas. Kalau aja lo lebih cepat 3 hari waktu itu. Mungkin hari ini akan beda ya situasinya. Atau mungkin tetap sama. Mona mengalihkan pandangan bengongnya ke mataku, sambil mengernyit. Well, perhaps. But I wonder, kehidupan gue akan semenyenangkan apa ya kalau ternyata lo yang selama ini nemenin gue. Kalau saja aku tidak dalam kondisi sadar, mungkin saat ini juga aku akan memeluknya dan berusaha untuk meyakinkan bahwa perasaanku untuk Mona tidak pernah hilang semenjak kita pertama bertemu. Tapi aku tahu, aku tidak seharusnya melampaui batas dari penjaganya di pertemuan kita kali ini. Lo gak akan sekeren ini kalau dulu kita jadian, Mon. Mona menampakkan ekspresi terkejut dan jelas wajahnya meminta penjelasan atas pernyataanku barusan. Aku menghadapkan badanku kepadanya, dan aku tatap matanya. Tepat sebelum aku berbicara, telepon genggam Mona berbunyi, dan jelas terlihat bahwa itu adalah panggilan dari pacar Mona. Mona segera mengambil telepon genggamnya, membalikkan layarnya ke meja, dan panggilan telepon itu mati seketika. Go on, Bas. Lo tadi mau ngomong apa? Itu laki lu nelpon, kok dimatiin? Ya kan lo lagi ngomong di depan gue. Apa, Bas? Tadi mau ngomong apa? Ih. Aku seketika tertawa dibuatnya. Mona memang benar-benar tidak pernah berubah. Mona yang gue temuin hari ini adalah hasil dari Mona yang terus bekerja keras dan didukung oleh support system yang hebat. Dan gue yakin lo ada di lingkungan yang tepat. Asal lo mau nyoba untuk lebih mengerti sedikit lagi. Air mata di kelopak mata Mona nampak mulai bergerumun. Dengan sigap,
Aku ambil tisu dari meja dan memberikannya kepada Mona. Thanks, Bas. Mona mengelap habis air matanya. Kayaknya deres banget tuh air mata. Nih, kalau masih kurang nih. Aku menawarkan lengan bajuku untuk air matanya. Seketika Mona tertawa dan memukul pundakku. Udah kenapa? Jangan digodain terus guanya. Ngeselin. Kita tertawa bersama setelahnya. Lagi pula, tadi pas lo tidur, gua gak sengaja ngeliat notifikasi masuk di HP lo. Dan laki lo minta maaf ke lo. Lo lihat apa? Asli. Yup, so you better call him back right now. Okay? Mona nampak begitu terkejut. Sebuah kombinasi ekspresi tidak percaya dan kebingungan. Namun dia mengambil telepon genggamnya dan mengecek pesan yang masuk ke telepon genggamnya. Seraya kembali melihat ke arahku, dan aku ucapkan lagi. Call him. Oke. Kalau gitu, gue telepon dia dulu ya, Bas. Mona beranjak dari meja kita, menuju keluar ruangan. Menyisakan aku sendirian. Ditemani oleh Eda yang menyanyikan lagu terakhirnya, yaitu Gone. I think I like to see you once again. I pray that every day you'll be okay. Been thinking for a while, I didn't know how much I'd care until you say, and I love you more than I can say. Ooh. Malam yang syahdu sekali. Aku mulai berpikir, apa yang sebenarnya Tuhan ingin tunjukkan kepada aku ya? Entah kenapa aku merasa begitu lega. Setelah 10-15 menit, Mona kembali ke meja kita dan bercerita bahwa pacarnya benar meminta maaf dan akan menjemputnya dalam 45 menit ke depan seselesainya lembur dari kantor. Hal itu nampak membuat Mona terlihat senang. Bas, Yes, Mona? I owe you a lot. Mona mengeluarkan senyumnya yang paling hangat hari ini. Dari hal itu, aku tahu bahwa aku telah mengambil langkah yang tepat. Don't sweat it, Mon. You know I always been your number one supporter since day one. Mata kita bertatapan panjang. Dan sekelibat namun cepat. Memori kita berdua di masa SMA terputar di kepalaku. Waktu sangat jahat jika dirasakan dari sudut pandang masa depan. Kenangan yang terjadi sangat jauh, bisa terasa terjadi seperti baru kemarin. But that's life. And I forever grateful to be able to spend another time with her. Oke, setelah ini kita akan ngadain karaoke night bersama Kapten Eda. Dari semua list lagu yang udah ada nih di list di layar monitor kalian, ada yang tertarik untuk maju pertama kali? Kamu mau? Kamu? Ada karaoke ya? Bas, ayo nyanyi yuk. Mon, jangan ngada-ngada, Mon. Mona meraih tanganku dan menariknya ke atas secara bersamaan. Yes, kalian berdua yang angkat tangan silahkan langsung maju ke depan. Let's go. Aku seketika bergidik ngeri. Aku tidak pandai bernyanyi. Mon, lu ada-ada aja, Mon. Mona berdiri sambil tetap menarik tanganku. Please, sekali aja buat gue. Dan yes, kartu terakhir dari Mona sudah dimainkan. Mustahil aku bisa menolaknya. Aku berdiri, kita berlari ke depan. Lalu kita menyanyikan Mr. Brightside dengan tenaga yang penuh. Aku bernyanyi dengan sepenuh hati. Mona hanya tertawa berulang kali menyaksikan aksi gilaku yang katanya tidak pandai bernyanyi ini. Malam itu adalah salah satu malam terbaik yang pernah aku habiskan bersama Mona. Ada yang ketinggalan gak? Handphone ada, dompet ada, yap, semuanya ada. Oke deh kalau gitu.
Yes. Pertemuan ini terjadi karena ketidaksengajaan dan kita berdua tidak tahu bagaimana caranya berpisah yang baik. Jeda canggung yang terjadi malah semakin menggelitik perutku. Bye, Mon. Sampai ketemu lagi, Bas. Aku melambaikan tanganku. Mona pun ikut melambaikan tangannya dengan kaku. Lambaiannya ditutup dengan senyum dan dirinya yang berbalik pergi menuju pintu utama Cilandak Town Square. Pikirku, pertemuan ini saja terjadi setelah 10 tahun. Mungkin kita akan bertemu kembali 10 tahun kemudian. Tapi kalau Mona nikah tahun depan harusnya... Bas! Iya. Gimana, Mon? Ada yang ketinggalan? Does the spark still there? The Sparks. Hah? Apa maksudnya? Mona hanya berdiri mematung dari kejauhan menunggu jawabanku. The Sparks. Percikan. Apa? Oh. Never left, Mon. It's still there. Always. Bye, Bas. Mona tertawa dan lagi-lagi menampakkan senyumannya yang paling hangat. Kali ini dia tidak berbalik dan berlari, kemudian menghilang dari balik tembok. Aku menarik dan menghembuskan nafas panjang. Untuk pertemuan kita hari ini, aku yang nyatanya paling berterima kasih. Terima kasih sudah membebaskanku dari perasaanku yang menunggu untuk dibuka selama 10 tahun.